Mejuah-juah man banta kerina, pelayan KKR GBKP. Amin ijapape kita kerina naringan, meriah ukur kami jumpa kita mulihi, iba sermon pelayan KKR GBKP Minggu tanggal 10 siwah Maret 2023. Ope dengan sedegahkan karena bahan renungan ta enda, mari dage ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Iberikan dudunga waktu kesempatan man kami selaku anak-anak du, selaku kami pelayan KKR GBKP, guna melayani Tuhan, ibas kebatin minggu anak-anak kami KKR. Ajari kami Tuhan untuk mempersiapkan pusu perukuran kami, gelak alu bagi rengasupna kami, guna nurikan man kerina anak-anak kami kerinana. Ngerana kam dagi Tuhan, kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngorto teman bandu. Amin. Bahan renungan kami akan membacakannya dalam bahasa Indonesia yang pertama di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita sama-sama memperhatikan karena firman Tuhan ini. Beginilah karena firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berikutnya bacaan kedua untuk remaja di Imamat 25 ayat 39 sampai 41. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, dalam firman Tuhan yang pertama, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, di sini menceritakan bagaimana setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia memberi perintah baru kepada murid-muridnya. Perintah apa itu? Ternyata supaya mereka saling mengasihi. Di mana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi murid-muridnya. Oleh karenanya, murid-murid harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kenapa mereka harus mengasihi? Supaya orang akan tahu, orang akan melihat. Apabila murid-murid saling mengasihi, maka mereka disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Dan sebaliknya lah ya, kalau murid-murid Tuhan Yesus tidak mau mengasihi satu dengan yang lainnya, berarti mereka bukan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan anak-anak Tuhan, melainkan anak-anak iblis. Begitupun aplikasinya di dalam kehidupan kita selaku pelayan KKR GBKP. Marilah kita juga mau diajari Tuhan melalui firman Tuhan, supaya kita juga mampu untuk mengasihi, karena kita sudah merasakan terlebih dahulu bagaimana kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oleh karenanya baiklah kita selaku anak-anak Tuhan, selaku pelayan KKR GBKP, untuk mampu kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Berikutnya karena firman Tuhan di Imamat 25 ayat 39 sampai 41, di mana judul berikutnya karena tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat yaitu tahun ke-7. Tanah harus mendapat perhentian setelah 6 tahun dikelola dengan berbagai jenis tanaman yang hasilnya dinikmati bersama oleh semua orang dan binatang yang ada pada mereka. Sementara tahun Yobel, tahun ke-50, di mana semua tanah yang disewa digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya dan semua pekerja harus dibebaskan. Secara khusus, bahan renungan untuk remaja ini artinya bagaimana bangsa Israel tidak memperbudak saudaranya sendiri ketika ia jatuh miskin. Jika ia dipekerjakan, maka pada tahun Yobel pembebasan harus diberikan kepadanya. Tema baik anak balita, anak kecil, anak tanggung dan remaja, diakonia. Diakonia itu berasal dari bahasa Yunani, diakonein, yang artinya melayani. Melayani adalah satu dimensi kehidupan gereja Kristen yang didasarkan
atas teladan dan perintah dari Yesus Kristus. Nanti kita lebih lagi ya membacanya di Markus 10 ayat 42 sampai 45. Yang intinya bahwa Tuhan Yesus selaku Ia anak manusia, Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan atas perkataan Rasul Paulus juga ya di Galatia 6 ayat 2 yang intinya bahwa hidup bertolong-tolongan khususnya untuk orang miskin dan hina ini sangat penting sekali ditolong. Artinya pelayanan diakonia adalah pelayanan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga ya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Di sini benar-benar Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik ya, bahwa roh Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus dan Tuhan Allah sudah mengurapi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang disampaikan ini untuk orang-orang miskin dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Itu menjadi suatu inti bahwa benar-benar Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang lemah. Sekarang bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan anak-anak kita KKR? Baiklah kita katakan kepada anak-anak kita KKR, secara khusus di rumah terlebih dahulu ya, bagaimana mereka mempersiapkan waktunya dengan baik, mengatur waktunya dengan baik untuk membantu orang tua. Tidak menjadi suatu alasan begitu ya. Secara khusus untuk anak-anak kita, walaupun masih kecil ya, sibuk dengan banyak PR begitu ya, sibuk dengan pekerjaan sekolah. Tapi marilah anak-anak kita, secara khusus anak-anak tanggung dan remaja, untuk bisa mengaturkan waktunya, baik belajar, begitupun membantu orang tua. Ini kan juga sudah termasuk pelayanan kasih di dalam rumah tangga terlebih dahulu, di dalam keluarga terlebih dahulu. Begitupun contohnya ketika orang tua dalam keadaan sakit, bagaimana anak-anak kita KKR mendoakan orang tua, juga mau merawat orang tua supaya orang tua mereka sehat. Begitupun dengan teman-teman mereka. Bisa jadi teman-teman mereka sakit. Ini juga bagaimana caranya supaya anak-anak KKR mau ikut juga mendoakan. Ada rasa empati ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga kita selaku pelayan KKR tentunya. Marilah supaya kita juga saling mendoakan di dalam pelayanan kita, dan juga kita mendoakan anak-anak kita KKR. Mari kita juga mengingatkannya karena invokasio entah pun ayat hafalan di Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di sini karena bahan renungan kita, kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya senantiasa memimpin kehidupan kita untuk tetap semangat selalu melayani anak-anak kita KKR. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin kami lebih lagi untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya berkati kami semuanya Bapa sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Bujur.